Masya Allah, masyarakat Gorontalo ternyata juga sangat peduli pada Palestina. Kenapa harus singgah di Masjidil Aqsa yang sangat mulia itu? Karena ternyata salah satunya adalah Masjidil Aqsa itu babus sama, pintu menuju langit. Yuk ambil posisi. Garis depan kali ini saya ada teman-teman ngobrol dari KNRP Gorontalo, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Apa kabar teman-teman ngobrol saya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya perkenalkan dari ujung sini, Ibu Siti sebagai Ketua KNRP Gorontalo. Ibu Nita. Maaf. Kalau ini Ibu Siti, ya. Ibu Siti sebagai Koordinator program KNRP Gorontalo. Kalau sana sudah tidak perlu kita kenalkan lagi. Ustadz Rusdianto Ahmad, beliau pengurus juga di KNRP Gorontalo, dan kita ketahui bersama beliau adalah Ketua IKADI Provinsi Gorontalo. Cukup menarik di pagi hari ini pembahasan kami. Saya senang sekali ada teman-teman ngobrol yang mau berbagi cerita soal KNRP. Memang beberapa kali saya sering lewat di kota Gorontalo. Itu kan ada ruko yang di Panjaitan itu ya? Kantornya. Nah, saya sering lihat KNRP ini apa, tapi ada bendera Palestinanya. Saya kira di situ tempat imigrasi atau persinggahan untuk rakyat Palestina yang mengungsi ke sini. Nah, ini mungkin langsung ke Ibu Nita selaku ketua. Bisa dijelaskan KNRP ini apa dan kenapa, sejak kapan ada di Gorontalo? Ya. KNRP adalah tadi ya, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Jadi organisasi sosial yang khusus peduli ya, memberikan bantuan khusus kepada Palestina gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri itu sudah sejak tahun 2006 KNRP ini hadir dan sudah ada di seluruh Indonesia. Kalau saya diamanahkan sejak tahun 2017 ya sebagai ketua KNRP Gorontalo, dan alhamdulillah Masya Allah masyarakat Gorontalo ternyata juga sangat peduli gitu ya, sangat peduli di saat sulit maupun lapang, atau di saat susah maupun lagi lapang, itu senantiasa peduli kepada Palestina. Terbukti dengan 3 tahun terakhir ini sepanjang kepengurusan saya itu kami sudah sempat menyalurkan langsung ya beberapa bantuan dari masyarakat Gorontalo kepada kem-kem pengungsian yang ada langsung masyarakat Palestinanya. Kami datang langsung karena biar bisa lihat langsung bagaimana kondisinya, dan juga ketika melihat kondisi, melihat bagaimana sulitnya mereka itu, kita juga lebih bersemangat untuk bekerja, semangat untuk menyalurkan donasi, untuk mencari donasi. Dan alhamdulillah juga terakhir kemarin sudah mau Ramadan ini ada kurang lebih 34 komunitas yang bergabung bersama kami yang menyatakan diri juga peduli kepada Palestina gitu, seperti itu. Kenapa harus mengumpulkan dana seperti itu? Kan ada di Gorontalo juga ada dinas terkait. Kenapa harus KNRP? Apalagi setahu saya mengumpulkan dana begini ya tidak gampang. Baik. Memberikan kepercayaan kepada orang ya agak sulit. Iya, baik. Seperti pekerjaannya sales lah seperti itu. Ya, yang pasti persoalan membantu rakyat Palestina itu sebuah kewajiban sebagai umat Muslim ya. Nanti mungkin Ustadz yang lebih tahu ayat-ayatnya gitu ya, terkait kenapa kita harus punya kepedulian kepada Palestina gitu ya. Dan alhamdulillah kami yang diamanahkan juga ini sangat bersyukur begitu Allah pilih menjadi seorang pengurus yang akhirnya mulai paham gitu. Oh ternyata ketika kita peduli dengan Palestina itu ada janji Allah, di sana ada keberkahan gitu. Jadi bukan hanya hidup di Palestina ada keberkahan, tapi kita pun merasakan banyak kemudahan, keberkahan gitu ya ketika kita mencari rupiah, pundi-pundi rupiah untuk membantu rakyat Palestina. Sebagai informasi, satu-satunya negara yang saat ini terbanyak pengungsinya gitu ya. Mungkin kalau kita dengar pengungsi itu kan seperti orang lagi banjir, lagi longsor gitu ya, mengungsi bencana. Mungkin mengungsinya hanya sekitar 3 hari, seminggu ya, paling lama mungkin sebulan gitu ya di tenda-tenda pengungsian. Tapi sangat berbeda dengan masyarakat Palestina. 70% dari penduduk Palestina sekarang berada di kamp pengungsian. Dan itu sudah terjadi puluhan tahun. Bahkan sudah ada yang 3 generasi di kamp pengungsian.
Maksudnya 3 generasi gimana ini? Jadi dari kakeknya, maknya, sama dianya ada di kamp pengungsian gitu. Sudah mau dapat cucu lagi? Iya, sudah 3 generasi gitu. Ada di kamp pengungsian. Jadi ini maksudnya, jadi dari 14 juta penduduk Palestina yang maksudnya KTP-nya Palestina gitu ya. 70% sekitar ada 10 juta itu berada di kamp pengungsian. Tersebar ada di Jordan, di Lebanon, di Turki Selatan, Bu Jakia yang Bu Siti Jakia sudah ke sana. Saya di kamp pengungsian di Lebanon, kemudian ada di mana lagi ya, di Jordan, kemudian di Syria pun ada ya. Syria. Di Syria pun ada ya, ada kurang lebih 6 tempat. Itu yang dan yang tercatat itu hanya kurang lebih jadi dari 70% itu hanya kurang lebih ada 3 jutaan yang tidak tercatat. Jadi kemana-mana. Maksudnya tercatat itu tercatat di PBB sebagai pengungsi. Itu kan nanti ada bantuan PBB, misalkan dirikan rumah-rumah pengungsi gitu ya, camp-camp pengungsian. Walaupun memang ketika kami melihat langsung itu sangat tidak layak begitu. Sangat tidak layak sebagai tempat hidupnya seorang manusia begitu. Apalagi di Palestina itu kan, di bumi Sam ya, di sekitar Palestina itu kan juga memang punya cuaca yang sangat ekstrim. Kalau panas sekali, kalau dingin sekali. Beda sama Gorontalo. Kalau Gorontalo cuma panas sekali. Panas ya. Tapi sangat beda. Kalau Gorontalo mungkin panasnya paling tinggi berapa ya? 37 ya gitu. Kalau Di sana lebih panas. saya pernah umroh 46 derajat ya, berarti saya waktu ke sana di peralihan antara musim sudah habis dingin sudah mau ke panas. Jadi sudah kayak Gorontalo gitu. Itu belum masuk. Jadi memang kita agak sulit kan kalau Bu Jakia pas musim dingin ya. Pas musim dingin gitu. Jadi Masya Dingin Allah. sekali juga di sana Bu Zakia. Iya. Bayangkan kondisi yang sangat dingin dengan perlengkapan yang tidak memadai begitu ya. Rumah yang ada bocornya, rumah yang ada lubangnya, yang ada roboh-robohnya begitu ya. Atau yang digajah sendiri tiba-tiba lagi ini dibom dan rumahnya hancur begitu ya. Itu Masya Allah gitu ya. Sehingga itu yang sangat ini ya membuat kami terus bergerak begitu. Kita harus peduli dengan Palestina. Memang sangat mudah sebenarnya bagi Allah untuk mendatangkan bantuan gitu. Tapi Allah sedang ini ya Ustadz ya menguji kita gitu, bagaimana kita ketika diberikan peluang seperti itu, apakah kita mau ngambil peluang amal seperti itu. Jadi ini juga salah satu bentuk cara-cara KNRP Gorontalo beramal begitu. Iya. Untuk membantu rakyat Palestina. Ya betul, dan alhamdulillah rezeki Allah itu benar-benar dari arah tak terduga ya. Kadang-kala kita juga ini dari mana, ini sebagai informasi saja di 2000 sebelum pandemi ya, selama hampir setahun itu kami bisa menyalurkan 1 miliar untuk rakyat Palestina. 1 miliar? Ya. Untuk kebayang ya Gorontalo ya gitu ya. Cuma Gorontalo? Tidak ada dari daerah lain? Tidak ada, Gorontalo saja. Nah ini yang saya perlu tanyakan, bagaimana proses donasi itu? Apakah tim KNRP harus turun ke jalan-jalan seperti berdiri di jalan? Ini saya juga kan tidak tahu. Apa memang sudah ada pendonasi secara terstruktur? Mungkin para pejabat, para dermawan-dermawan, atau mungkin teman-teman dekat dari Ibu Nita sendiri? Ya alhamdulillah donasi itu kan masuk dari berbagai penjuru begitu ya, dan kita juga mendukung dengan program-program. Sebelum pandemi itu kami sebenarnya tiap bulan Ramadan itu mendatangkan syekh Palestina. Di 2019 ya sebelum pandemi ini kita ada 2 syekh yang keliling, jadi memang mengedukasi ya, awalnya mengedukasi bahwa ini loh kondisi rakyat Palestina. Seperti ini loh kami di sana gitu ya. Kenapa syekhnya yang didatangkan? Ya, tidak masyarakatnya langsung. Kalau saya kan sambil ceramah bulan Ramadan kan, Karena bulan Ramadan sambil ceramah, sambil mengedukasi masyarakat ini. Karena kan masih banyak yang tidak tahu begitu. Ya. Kita cuma tahu ada Palestina, tapi kita tidak tahu bahwa ya Allah ternyata 70% dari penduduknya itu di pengungsian gitu. Bahkan yang lagi di Gaza pun itu tidak semua tinggal di rumahnya, ada di kamp-kamp pengungsian. Seperti itu. Karena kan rumahnya tiba-tiba dibom hancur begitu ya. Jadi rata dengan tanah, itu ditinggal di kamp pengungsian. Kebayang ya kalau kita mengungsi banjir itu kan kebayang dia cuma tenda-tenda aja seadanya, toilet dapur seadanya. Ini bertahun-tahun loh hidupnya di camp. Seperti itu. Saya sementara membayangkan itu. Jadi mendatangkan syekh-syekh itu sudah berapa kali ke Gorontalo? Kita sudah 3 kali ya, 3 kali, termasuk juga ada Daurah Al-Fatihah. Jadi kita juga ada program namanya Daurah Al-Fatihah. Jadi begini, Al-Fatihah itu kan kita baca setiap sholat. Kalau kita bacanya tidak baik dan benar itu kan bisa merubah arti. Kita lagi minta petunjuk Allah tapi salah yang kita bilang gitu kan. Sehingga kemarin kita buat Daurah Al-Fatihah itu maksudnya minimal diperbaiki bacaan Al-Fatihahnya dari seorang syekh, seorang guru yang punya sanad sampai Rasulullah.
Jadi bacaannya seperti bacaannya Rasulullah. Oke. Nah itu dilatih, diperbaiki begitu ya, sampai akhirnya kita lulus begitu. Oke. Iya. Jadi memang ada ujiannya begitu. Ya diuji langsung. Yang ikut siapa saja, Bu Ketua? Yang ikut kemarin kita mengundang imam-imam masjid ya, imam-imam masjid. Kemudian kita buka untuk umum, ada dosen, ada guru. Begitu. Berbayar tidak itu? Kemarin kita berbayarnya sama donasi. Oh, sama. Jadi mereka itu yang peserta dibayar? Tidak. Tidak. Mereka berbayar tidak? Mereka ikut waktu itu tidak berbayar. Iya, karena saya kan sambil lagi roadshow Ramadan, sambil ngisi. Jadi kalau misalnya pada subuh lagi kosong ini bisa tes, bisa ini lagi peserta-pesertanya. Efektif tidak dalam jangka waktu berapa hari? Kita itu dalam 10 hari sehnya ya. 10 hari itu bisa meluluskan 200 orang. 200 orang? Yang lulus itu ada imam-imam masjid? Imam masjid sebagian ada dosen, sebagian ada pegawai, ada mahasiswa, masyarakat umum. Kita buka untuk umum. Dan itu nanti pas wisuda itu kita buka donasi. Ada yang donasi sampai 25 juta, ada yang 15 juta begitu. Oke. Ini dari tadi ngomong dosen, mahasiswa, Ibu Nita ini dosen? Iya, sejak 98 saya mengajar di UNG. UNG? Iya. Ya ini kita ini Bu Ketua KNRP Gorontalo ternyata dosen di Fakultas MIPA, jurusan MIPA. Matematika. Dan ternyata owner dari butik ya? Iya, Anissa dan Robani. Ini sekedar promosi di sana. Oke, lanjut. Saya mau bertanya bagaimana mendatangkan syekh itu dan Bu Nita yang sama Ibu Siti sudah ke sana menggunakan anggaran pribadi atau jangan sampai menggunakan anggaran donasi ini? Oh tidak, itu sudah diatur. Bagaimana? Ya, silakan Bu Jakia. Ya, jadi Ibu untuk Jakia Ya, silakan. program-program juga ya. jadi sebagaimana yang disampaikan Bu Nita tadi bahwa di Gorontalo itu sudah kurang lebih 3 kali mendatangkan syekh dan harusnya ini rutin setiap Ramadan, tapi sudah 2 kali Ramadan karena terkendala kondisi COVID. Ya, pandemi, jadi tidak bisa lagi mendatangkan syekh. Jadi waktu untuk pengurusan kedatangan syekh ke wilayah-wilayah itu langsung diurus oleh KNRP Pusat. Jadi dari wilayah tinggal mengajukan, kemudian nanti dari pusat yang mengurus semuanya gitu. Jadi kami dari wilayah tinggal terima saja. Jadi karena Gorontalo keterbatasan penterjemah untuk bahasa Arabnya, jadi dari pusat sudah mengatur langsung ada syekh, ada penterjemahnya juga. Mutarjim. Dari pusat? Ya. Mutarjemah namanya? Mutarjim. Oh, Ya. mutarjim. Bapak-bapak mutarjim. Oke, jadi memang enak juga ya, ternyata tinggal mengusulkan dari pusat yang ngurus, datangkan. Kalau untuk berangkat ke sana bagaimana? Ya, kalau Kita juga dari pusat. semua diurus oleh pusat. Maksudnya itu mengajukan juga untuk berangkat atau memang diminta? Diminta. Jadi Setiap daerah ada? Jadi itu bentuk digilir ya. Maksudnya digilir setiap daerah itu tidak setiap Tidak berangkat tahun, rombongan begitu ya? Cuma alhamdulillah rezekinya kita ya bertahun-tahun ada. Selalu. Iya. Siapa tahu saya dapat jatah itu. Ayo jadi relawan dulu ya. Siap. Saya bisa jadi relawan lewat media ini kan? Oke, lanjut Bu Zakia. Ya, jadi waktu keberangkatan itu kan ini sebagai bentuk apresiasi dari pusat untuk wilayah-wilayah yang sudah bekerja untuk mengumpulkan donasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi bentuk apresiasinya itu setiap wilayah akan diminta perwakilan untuk ikut sama-sama menyalurkan bantuan. Kalau Umi Nita itu kemarin pas program kurban. Kalau saya musim dingin. Tadi sudah disampaikan juga ketika musim dingin, Dingin suhunya sekali. juga ekstrim gitu ya. Sampai kalau mau berangkat kami sudah dipesan harus membawa perlengkapan untuk musim dingin. Bahkan sampai turun salju kan kalau di sana ya. Ada salju Ya. di Pengungsian. Di camp pengungsian. Kalau ini di Turki Selatan. Di Turki. Jadi di Turki itu berasa saya waktu itu jadi belum sampai dengan ekstrim turun salju, tapi sudah akan turun salju di beberapa tempat sudah turun. Tapi waktu itu kami sudah selesai penyaluran gitu. Tapi di beberapa titik di wilayah Turki itu sudah turun salju. Untuk tempat menginap kami belum gitu. Tinggal menunggu saja seolah-olah seperti itu. Jadi waktu itu kami berangkat bersama-sama dengan dari wilayah lain untuk menyalurkan bantuan seperti yang dilakukan juga oleh Bu Nita, cuma beda programnya. Kalau saya program musim dingin. Jadi penyaluran sembako, penyaluran Jaket, selimut, alas tidur yang minimal bisa membuat mereka lebih nyaman. Sama apa buat pemanggang itu? Ya, jadi mereka itu kan kalau di sana kalau orang-orang yang orang Turki asli kan kalau untuk musim dingin itu mereka ada penghangat ruangan gitu ya.
Tapi kalau untuk pengungsi karena Kan tidak ada. keterbatasan, jadi menyaksikan langsung bagaimana mereka menghangatkan ruangan itu dengan arang-arang. Jadi kan kebayang itu asapnya untuk anak-anak, gitu. Oke. Punya bayi, punya orang ada lansia di dalam situ. Jadi tinggal seperti Munita bilang, ruangan kecil seperti ini tinggal Ini satu keluarga. Ini satu ruangan ada berapa? Sekitar ini ada berapa Sudah orang? di situ Bisa tempat bertujuh ya, bertujuh bersama anak, Tempat bersama makan di situ, buang air juga di situ. ya mungkin buang air di sekat gitu ya. Sekat Sekat. Tapi kan tetap ada baunya ya. Benar. Jadi makan di situ, ruang tamu di situ. tidur di situ. Ya, jadi tinggal kalau sudah ada tamu berarti alas tidurnya diberdirikan, disandarkan gitu Oke. ya. Ibu Siti asli Gorontalo, Saya orang tua Jawa. Jawa. Nah, oke, Indonesia yang daerah yang tidak bersalju ya. Bagaimana Ibu Siti bisa bertahan di sana? Selama berapa lama di sana? Ya kurang lebih 2 pekan dengan perjalanan ya. Oke, di Turki ya. Ya Oke. Turki Selatan. Turki Selatan. Turki Selatan. Itu Turki Selatan berbatasan dengan Palestina. Suriah. Oh, dengan Suriah. Nah, Sama bagaimana? Gaza juga Ustadz ya? Ya. Gaza ya. Tempat camp pengungsi. Ah, ini Pak Ustadz yang sudah pernah jalan-jalan sampai di sana. Ustadz, iya. Oke, saya tahan dulu untuk Ibu Siti. Saya ke ketua dulu karena kalau bicara soal program pasti ke Ibu Siti. Nah, ini ke Ibu Nita dulu ini. Ibu Nita, seperti apa awal pertama kali dibentuk KNRP ini? Kenapa membentuk KNRP dan kenapa Ibu Nita mau bergabung? Apa cuman gara-gara mau ya menjadi salah satu relawan? Atau memang ada keterpanggilan secara ikhlas dari dalam hati? Mungkin bisa dijelaskan awal terbentuknya KNRP. Ya awalnya Siapa ketua di pusatnya? ketua di pusat Bapak Suripto. Bapak Suripto. Iya. Bapak Suripto. Heeh. Beliau itu yang mau tembus ke Gajah kemana bisa itu. Itu juga syekh juga? Atau ulama begitu? Bukan ya? Ya, Iya. Beliau orang Orang pejabat yang sangat peduli. dermawan ya? Iya. Iya. Oke. Awalnya sih masih kurang paham ya tentang, kan sibuk sendiri, tidak paham dengan ini. Kemudian akhirnya suatu saat ada yang mengajak ya, dari pusat mengajak, Bu bisa nggak diamanahkan ke Ibu untuk, karena waktu itu saya memang aktivis sosial juga ya, ketua Salimah sudah 2 periode. Akhirnya lagi ini ya, lagi belum ada ketua apa-apa gitu. Akhirnya tiba-tiba dari pusat itu, saya tidak tahu juga linknya dari mana, mereka meminta saya untuk Jadi ketua? Iya, menjadi koordinator Oke. untuk awalnya kurang paham, tapi lama-lama setelah terus belajar gitu, ternyata ini ya Allah, ini perintah Quran, ini perintah Allah begitu. Kalau Ustadz Somad bilang sampai kalau umat Islam yang nggak peduli sama Palestina berarti tidak percaya ada Quran begitu, tidak percaya sama Quran, tidak percaya Allah gitu. Nah, ini di ayat surat Al-Isra Ustadz ya, tentang Al-Isra ayat 1 itu bagaimana keberkahan gitu. Palestina itu tempat yang diberkahi begitu, dan artinya berkah itu kan bukan hanya kita ada di sana, tapi ketika kita peduli di sana, kita membantu orang-orang di sana, kita ada waktu yang kita sisihkan buat mengingat mereka, buat mendoakan mereka, buat mencari donasi-donasi buat mereka, itu insya Allah Allah yang hadirkan keberkahan gitu. Itu saya yakin gitu, sehingga merasa bahwa kemudahan hidup itu kita dapat, kemudahan urusan begitu itu kita dapat, termasuk kemudahan mencari kawan-kawan yang ingin mendukung begitu ya. Walaupun memang tidak semua orang mau ya gitu ya. Kemudahan untuk mencari komunitas-komunitas itu memang benar-benar saya yakin bahwa itu Allah lah yang hadirkan gitu. Bukan karena kita punya kehebatan negosiasi, bukan karena kita punya kehebatan ilmu dan sebagainya, tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa itu Allah yang sudah hadirkan. Karena ini perintah Allah begitu. Akhirnya Ibu Nita bergabung. Iya, sehingga saya bergabung dan alhamdulillah karena ini kemanusiaan gitu dan memang perintah Allah gitu ya. Mudah-mudahan gitu kan kita bisa masuk surga dengan berbagai cara ya. Amin. Mungkin kita tidak dengan misalkan hafal Quran, tidak banyak hafalan, tidak banyak sedekah, mudah-mudahan dengan kepedulian ini ya, maksudnya sisa-sisa umur bisa berkah gitu ya. Kan berkah itu kan kebaikan yang terus bertambah. Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang terus bertambah, dan kami sangat-sangat merasakannya bagaimana kemudahan-kemudahan ketika misalkan menemui misalkan ingin bertemu dengan para dokter, kemudian akhirnya lewat ID difasilitasi untuk itu, Masya Allah gitu. Kita mau ketemu ini Pak Bupati juga ya, Pak Bupati Kabupaten Gorontalo juga itu sangat peduli dan donasinya Masya Allah gitu ya. Saya beberapa kali diundang bersama Syekh itu mengisi di PKK Kabupaten Gorontalo bersama Bu Fori itu ya. 2 kali mengisi Syekhnya di situ gitu.
Seperti itu. Menghadirkan syekh itu. Iya, menghadirkan syekh. Jadi ceramah dan berzikir. Iya, dan ya ceramah dan ya berzikir. Dan masya Allahnya itu donatur kita itu bukan hanya ini ya, maksudnya kadang-kadang dia bukan orang yang berduit atau misalkan dia bukan pejabat, tapi bahkan ada anak-anak kecil, anak kelas 4 SD yang peduli begitu ya. Kemudian dia suka bawa celengan, kumpulkan kalau ada tantenya datang, ada kakak-kakaknya datang tuh dia ini ya kita doakan buat beliau sudah meninggal ya, almarhum Arif, anaknya Pak Budi Sidiki itu ya. Masya Allah, dan alhamdulillah itu diteruskan sama orang tuanya. Setiap bulan itu dia transfer gitu ya, karena ketika dia meninggal itu di celengannya itu ada 3 juta buat Palestina, Masya Allah. Seperti itu. Jadi beberapa juga pengusaha ada di Gorontalo itu sudah rutin tanpa kami minta, itu tiba-tiba sudah masuk donasi, dan kemudian mereka melaporkan ini ada donasi sudah konfirmasi. Seperti walaupun kita juga tetap tidak berdiam diri ya, kemarin Covid tetap kita di sosial media ya, di Instagram dan sebagainya itu kita terus memotivasi, terus membuat konten-konten yang bisa menggugah orang, membantu seperti itu. Dan khusus di masa pandemi ini ternyata apalagi kemarin musim dingin yang sangat panjang dan sangat ekstrim itu, lagi musim dingin, lagi musim Covid juga itu Masya Allah terasa sekali bertambah-tambah kesusahan mereka di sana gitu. Karena memang di sana itu ketika di kamp pengungsian itu tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi kayak bapak-bapaknya tidak bisa bekerja, misalkan di kamp pengungsian Lebanon ya. Jadi mereka itu punya KTP atau tanda ininya tetap Palestina, sehingga tapi ketika mau bekerja secara normal di kota Lebanonnya itu tidak bisa. Tidak ada izin. Tidak izin bekerja karena mereka warga Palestina. Terus ngapain? Ya makanya tinggal di rumah-rumahnya mereka. Paling mereka itu kerja-kerja gini kayak tukang lap kaca atau apa gedung-gedung tinggi. Pekerjaan kasar yang itu tidak dimaui orang begitu. Itu untuk bertahan hidup. Iya, untuk bertahan hidup. Sehingga kami memang KNRP itu kan awalnya kita fokus dengan pendidikan dan kesehatan ya. Jadi ketika saya di sana juga sangat melihat bagaimana gedung-gedung untuk kesehatan dan pendidikannya dari kayak PAUD-nya gitu ya, itu didirikan oleh KNRP. Namun di akhir-akhir ini memang kita lebih fokus kepada minimal kebutuhan pokoknya mereka, sembako, makanan itu, karena memang kondisinya lagi sangat sulit begitu, dingin dan Covid kan gitu, seperti itu. Jadi memang kita terus bergerak walaupun memang agak ini, tapi ada saja ya bantuan itu ada terus, setiap hari ada begitu. Setiap hari datang. Setiap terus. hari ada, mau berapapun ada tiap hari, alhamdulillah. Itu masuk lewat rekening ya? Rekening, ya. Kami rekeningnya langsung ke Kalau diantar langsung ke kantor juga ada? Ada yang ada, kita juga punya komunitas anak jalanan yang misalkan di jalan gitu ya. Komunitas anak jalanan. Ada ya, komunitas anak jalanan. Pemuda jalanan ada ya? KPJ. Bukan ya? Nanti tepatnya saya tidak hafal karena sudah 1 tahun lebih ini bergabung dengan kami. Bukan anak pang begitu? Bukan ya? Bukan. Tapi mereka di jalanan itu ini. Ya karena kalau melakukan aksi. Banyak juga kan komunitas anak jalanan banyak. Iya. Ada anak pangnya, ada KPJ, penyanyi jalanan gitu. Tapi memang mereka juga sering di jalanan untuk donasi. Iya. Iya, donasi, dan itu mereka sampaikan semua ke kami, semua donasinya. Dan kami teruskan juga ke langsung. Transparansi ya. Iya. Oke. Saya sedikit merasa apa ya? Ternyata selama ini saya juga kurang tahu kalau memang harusnya ini informasi seperti ini sudah tersebar luas secara masif ke masyarakat Gorontalo. Iya. Peran publikasi juga harus penting. Nah, saya saja secara pribadi mungkin baru tahu ternyata di sana mereka tidak bisa bekerja sama sekali. Bahkan tinggal dalam satu camp itu 7 orang. Kita bayangkan saja dalam satu rumah 3 orang sudah bagaimana sempitnya, apalagi sudah 7. Oke, saya ke Ibu Siti. Untuk program kerja di KNRP Gorontalo seperti apa? Yang mungkin sudah terrealisasi untuk beberapa tahun ini. Nah, jadi kalau dalam setahun dari pusat itu meluncurkan 3 program utama. Program kurban, program Ramadan, dan program musim dingin. Program apa, Bu? Ramadan. Kurban. Ya, hari raya kurban. Oke, hewan kurban. Ya, itu yang nanti karena kan mereka di sana itu tidak bisa merasakan seperti kita di Indonesia ketika hari raya kurban semua makan daging gitu kan ya. Oke, di sini ada yang tidak merasakan karena memang darah tinggi ya. Iya. Tidak bisa makan Itu daging. memang karena sudah di warning oleh dokter ya. Oke. Kalau di sana memang karena kan kondisinya yang mau berkurban juga kan terbatas. Ya. Jadi kita dari Indonesia mengumpulkan untuk disalurkan di sana. Jadi
Disembelih di Indonesia berkurban, Oke. dagingnya disalurkan di sana. Disembelih di sini. Di sana Oh, disembelihnya. berarti memang Kita beli hewannya di sana. Iya. Itu unta, Tidak. Sapi. Sapi, kambing. Di sana juga banyak sapi, banyak kambing. Ya nanti dari Domba ya. Domba. panitia di sana yang akan mengusahakan. Oke. Kemudian ada program Ya, selain program itu? Ramadan, Ramadan seperti apa yang- saja itu? Jadi program Ramadan kalau yang sebelum Covid itu ada menghadirkan syekh, Oke. kemudian ada kupon donasi. Nah, itu kupon donasi yang Nah, seperti kupon apa? donasi itu kan jadi ada paket berbuka, ada paket sembako, ada paket untuk anak yatim duafa, kemudian paket lebaran. Untuk Gorontalo ini ya. Maksudnya Itu iya, dari kita- dari iya, pusat diturunkan sampai ke wilayah-wilayah. oke, maksudnya ini kupon donasi ini di Gorontalo. Iya. Gorontalo. Ya, maksudnya untuk masyarakat Gorontalo juga Ya, kan? jadi dengan minimal 100.000 kita sudah bisa memberikan buka puasa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Satu orang ya. Itu dibagi-bagi kuponnya. Ya, jadi kan kita memanfaatkan berbagai media sosial, WA gitu kan, menjapri sama teman-teman, relawan. saudara, relawan. Nah, nanti kalau sebelumnya kan biasanya mereka mengantar langsung atau mentransfer. Sekarang kita untuk COVID ini memberikan layanan jemput donasi. Jadi ketika ada tunai karena keterbatasan kondisi, dari relawan itu siap untuk menjemput. Oke, kemudian ada Kemudian tadi Lebaran ya. Iya. Paket Lebaran. Oke, itu Tadi paket. Jadi kurban, Ramadan, Lebaran. Jadi ada buka puasa 100.000 terus sembako 350 ya, kalau enggak 250, kemudian ada santunan anak yatim 250. Oke. Kemudian ada paket lagi 500.000. Jadi pilihannya ada beberapa. Nah, jadi walaupun bukan yang memiliki usaha yang besar atau pejabat, tapi dengan 100.000 gitu menyisihkan dari sebagian rezeki yang kita miliki, kita sudah bisa berkontribusi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi cuman itu saja untuk Kalau untuk sekarang karena kondisi Covid, kehadiran Syekh juga masih ditunda. ya, jadi dari pusat itu memanfaatkan media KNRP TV untuk berbagai kegiatan kajian, berbagai kegiatan ngobrol seperti yang kita lakukan hari ini gitu. Edukasi kepada masyarakat itu memanfaatkan KNRP TV. Oke. Kemudian saat ini juga ada program Al-Fatihah bersanad. Itu jadi karena syekhnya tidak bisa datang langsung, jadi itu dilakukan secara virtual. Oke, jadi Zoom ya. Kajian parenting, jadi berbagai upaya yang bisa dilakukan yang itu kiranya dapat memberikan edukasi yang utama, yang pertama, kemudian yang kedua bisa mengumpulkan donasi. Oke. Saya mungkin bisa meminta sedikit cerita singkat Ibu Siti saat sampai di sana dan apa saja yang terjadi di sana, seperti apa kehidupan mereka, apa yang menjadi permasalahan inti, dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Seharusnya kita lakukan. Nah, seharusnya kita lakukan. Baik. Silakan. Ya, jadi kemarin kesempatan kami itu bersama rombongan itu ke wilayah Turki Selatan. Jadi waktu itu penyaluran donasi untuk musim dingin. Jadi tadi kalau kondisi campnya hampir sama, kurang lebih mungkin dengan yang Bu Nita sudah jelaskan. Dalam satu ruangan itu ditinggali oleh satu keluarga. Sudah satu ruangan itu berfungsi untuk semuanya, begitu ya. Keterbatasan juga sama seperti kondisinya di Lebanon. Mereka itu dapat bekerja tapi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi kayak pekerjaan kantor atau apa itu tidak bisa. Karena memang keterbatasan dan mereka rata-rata secara administrasi itu kan tidak memiliki karena mereka lari namanya orang mengungsi, lari sudah menyelamatkan tidak diri, lagi. ya tidak memperdulikan lagi administrasi apa yang kira-kira harus dibawa. Ijazah Ya, pun betul. tidak ada. Jadi tidak ada itu kayak bukti pendidikan mereka, latar belakang pendidikan mereka yang bisa dijadikan untuk melamar pekerjaan dan memang dibatasi kan ya, karena kan bukan penduduk asli. Kemudian kalau di Turki Selatan itu mereka itu memegang dua kunci ibaratnya. Jadi mereka keturunan pertama mengungsi yang paling dekat dari Palestina itu kan Suriah. Kemudian kondisi Suriah kita tahu saat ini kan. Betul. Kemudian mereka mengungsi lagi ke Turki Selatan. Kalau kita bahasanya kita sudah jatuh di tempat tangga gitu ya. Tetapi semangat mereka untuk kembali ke Palestina itu sangat luar biasa. Gitu ya. Dalam kondisi kalau bisa memilih, mereka itu bisa berganti kewarganegaraan. Kalau mau memilih ya, ingin hidup lebih layak. Tetapi karena cita-cita mereka ingin kembali ke wilayah mereka, mereka tetap bertahan dengan identitas mereka. Karena tadi janji Allah. Janji Allah dalam Al-Quran bagi siapa yang turut berjuang dalam pembebasan Palestina ini, karena di sana ada Masjidil Aqsa ya, kiblat pertama kita, insya Allah nanti Ustadz yang akan menjelaskan.
karena keyakinan mereka dan janji Allah bahwa Allah itu akan memberikan kemenangan itu. Jadi sekarang Allah itu sedang melihat perjuangan kita, melihat proses kita bagaimana mengembalikan Palestina itu kepada umat Islam. Dengan keyakinan tersebut, mereka bertahan dengan identitas mereka. Karena yakin suatu hari entah mereka ataupun keturunan mereka akan kembali lagi ke sana. Oke. Apa hal yang paling tidak bisa Ibu Siti lupakan saat ada di sana? Jadi ada sebuah keluarga gitu ya, mereka itu ketika sudah mengungsi di Suriah kemudian dibantai, jadi ada korban sebagian tubuhnya, ya kan di Suriah. Oke. Sudah di pengungsian kemudian dibantai, melarikan diri lagi, jadi dalam kondisi cacat, punya bayi, kondisi dingin, jadi pakai penghangatnya itu pakai arang yang dibakar, di hidungnya hitam, kemudian asap gitu dalam ruangan yang tertutup karena namanya camp kan secara sanitasinya mungkin kurang mendukung. Ada anak-anak, ada lansia. Ketika kita mengantarkan, mungkin tidak seberapa yang kita bawa karena kita kan simbolis aja ya. Sebelumnya sebenarnya sudah ada mitra kita yang sudah menyalurkan secara rutin, kita simbolis aja. Betapa bahagianya mereka ketika menerima kedatangan kita, bukan hanya karena donasi yang kita bawa, tapi merasakan bahwa ada saudara-saudara mereka yang datang dari jauh, dari Indonesia, ingin memberikan dukungan bahwa dalam perjuangan ini mereka tidak sendirian. Maksudnya kekuatan karakternya itulah yang membuat terkesan sekali begitu. Terkesan sekali bahwa mereka itu bukan meminta-minta ke kita gitu, tapi kita yang butuh wadah KNRP ini sebagai ladang amal kita untuk berkontribusi untuk Palestina gitu. Kan selama ini bingung ya mau kontribusi buat Palestina ini lewat apa gitu. Mereka sebenarnya tidak minta-minta ke kita gitu kan. Mereka keyakinan mereka bahwa Allah akan mengembalikan Palestina kepada kita semua gitu. Tapi kita ingin berkontribusi dalam perjuangan ini ya lewat program-program yang kita gulirkan lewat KNRP. Oke, saya ke Pak Ustadz Rusdianto. Melihat perjuangan masyarakat Palestina ini, kita sudah tahu banyak dan itu sudah terpublish di semua media bahwa pengorbanan dan perjuangan mereka itu sangat jelas. Bahkan negara mereka itu dibombardir, Gaza itu sampai hancur lebur. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak Ustadz, mungkin tadi yang disampaikan Ibu Siti, mereka berkeyakinan bahwa Palestina akan dikembalikan oleh Allah kepada umat muslim. Itu kalau tidak salah saya pernah dengar dalam sebuah ceramah ataupun dalam Al-Quran ada bahwa Palestina itu adalah tanah yang untuk kembali begitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi negara Palestina itu adalah merupakan salah satu negara yang muqaddasah, yang tempat yang sangat suci. Sangat suci karena di sana ada satu masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini adalah merupakan masjid yang kedua dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Masjid yang pertama sekali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang sangat disucikan. Maka oleh karena itu umat Islam punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mempertahankan Masjidil Aqsa ini. Kalau kita melihat sekarang bahwasanya Masjidil Aqsa sejak tahun 1940-an itu kan sudah mulai dikuasai oleh Zionis Israel dan sampai sekarang. Nah, itulah yang kita berharap setelah dikuasainya, kita berharap agar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar supaya masjid itu akan kembali ke kita lagi. Walaupun masih ada tetap umat Islam yang sholat di dalamnya, tapi di sekelilingnya itu dikuasai oleh Zionis Israel itu sendiri. Maka oleh karena itu satu tanggung jawab kita. Kenapa ini sangat disucikan? Karena Masjidil Aqsa itu yang pertama merupakan tempat persinggahannya Nabi SAW. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwasanya ternyata Masjidil Aqsa ini adalah merupakan masjid babus sama. Babus sama itu pintu menuju langit. Ya. Makanya ada orang mengatakan kenapa Rasul pada saat itu tidak Isra, tidak Mi'raj saja dari Al-Makkah Al-Mukarramah, dari Masjid Makkah Al-Mukarramah. Menurut Allah
boleh saja Rasul ke Sidratil Muntaha melalui Makkah Al-Mukarramah. Tetapi Allah memperjalankan Rasul dengan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa harus singgah di Masjidil Aqsa yang sangat mulia itu? Karena ternyata salah satunya adalah Masjidil Aqsa itu babus sama, pintu menuju langit. Nabi Isa alaihissalam ketika dikejar oleh orang-orang yang ingin membunuhnya dan diangkat oleh Allah, diangkat dari Masjidil Aqsa itu. Jadi para ulama mengatakan salah satu keistimewaan Masjidil Aqsa itu merupakan babus sama, pintu menuju langit. Yang kedua, kita harus pertahankan Masjidil Aqsa ini tempat yang suci, karena Masjidil Aqsa itu di mana Rasulullah SAW diangkat kemudian dinobatkan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan rasul gitu. Jadi ketika Rasul datang ke sana, ke Masjidil Aqsa dalam perjalanan hijrah tersebut, Isra itu kan sholat 2 rakaat dulu, dan yang menjadi makmum pada saat itu adalah para nabi dan rasul, gitu. Para nabi dan rasul yang dalam sejarah itu dikatakan nabi itu kurang lebih 24.000 orang yang diimam oleh Rasul. Kemudian para rasul itu sekitar kurang lebih 350 orang. Jadi disitulah diperlihatkan, dinobatkan Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Kemudian kenapa harus Masjidil Aqsa ini kita pertahankan? Karena Masjidil Aqsa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menamakannya. Dan tidak bisa terpisahkan dengan Masjidil Haram. Seperti ayat yang mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi dua masjid ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogyanya kita sebagai seorang muslim untuk mempertahankan ini, untuk mengambil alih kembali penguasaan daripada Masjidil Aqsa itu sendiri. Oleh karena itu sebagai seorang muslim punya kewajiban. Maka Rasul mengatakan man lam yahtamru bi amril muslimin falaisa minna. Barang siapa yang tidak peduli dengan saudara-saudara muslim lainnya, kita tahu saudara-saudara kita di Palestina itu mereka yang mempertahankan jiwa, raga, darahnya itu mempertahankan Masjidil Aqsa. Mungkin kita di sini tidak mampu, kita tidak bisa ke sana, kita tidak bisa pergi ke sana karena berbagai macam persyaratan yang harus ngurus visa dan sebagainya. Nah, maka kewajiban kita adalah bagaimana membantu mereka dengan donasi, membantu mereka dengan kemampuan kita, agar supaya mereka mempertahankan, kita yang membantu mereka, agar supaya Masjidil Aqsa ini tetap bisa kembali ke tangan umat Islam itu sendiri. Kenapa Palestina menjadi sebuah tempat yang harus dimiliki oleh Israel? Alasannya apa Pak Ustadz? Jadi dalam sejarah itu mereka punya keyakinan bahwasanya Palestina adalah merupakan tempat mereka. Maka tempat landasan Burak, ada namanya Burak, tempat Nabi dan malaikat Jibril naik ke atas langit tersebut, itu ada tembok tempat Burak itu. Itu mereka sudah ambil sekarang. Itu dijadikan tempat peribadatan mereka. Yang dikenal dengan tembok ratapan. Ini tembok ratapan Yahudi ya? Yahudi. Itu di dekat-dekat Masjidil Aqsa itu sendiri. Sehingga itu mereka meyakini itu tempat peribadatan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menganggap bahwasanya tanah Palestina ini tanah milik mereka. Di bawah Palestina itu ada satu tempat kerajaan yang mereka harus dapatkan. Mereka harus lihat, mereka harus rebut kembali. Mereka harus kuasai. Makanya sekarang itu kan kurang lebih 350 terowongan yang sudah ada di bawah Masjidil Aqsa. Ini bisa roboh ini. Bisa roboh dengan tujuan untuk apa? Agar supaya Masjidil Aqsa ini yang muqaddasa ini, yang suci ini bisa runtuh dan mereka bisa akan melihat kekayaan kemudian kerajaan yang ada di bawah Masjidil Aqsa itu sebagaimana mereka yakini. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah masih tetap eksis. Masih kuat. Masjidil Aqsanya. Memang saya beberapa kali melihat artikel bahwa di bawah, entah ini benar atau tidak, di bawah Masjidil Aqsa itu adalah sebuah kerajaan King of Solomon begitu. Solomon, ya. Jadi memang kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nah,
selanjutnya juga ada cerita Palestina ini nantinya menjadi tempat mendaratnya Tuhan mereka. Ini saya pernah dengar dari ceramah-ceramah dan juga beberapa artikel. Katanya Dazal nantinya akan turun di Palestina dan di situ nantinya akan dikuasai oleh para Yahudi ini. Mungkin ini beberapa alasan yang menjadi alasan mereka untuk menguasai Palestina. Jadi inilah dibentuk oleh KNRP untuk memberikan perhatian ke masyarakat Palestina biar mereka bisa bertahan, karena memang kalau bisa dikatakan, kalau seperti Ibu Siti bilang, mereka tidak mau keluar ya, mau bertahan dan mau kembali lagi ke Palestina. Padahal bisa saja untuk berganti kewarganegaraan. Oke, semoga ini bisa menjadi amalan untuk teman-teman KNRP, Ibu Siti, Ibu Nita, sama Pak Ustadz Rusdianto Ahmad yang bergerak di KNRP Gorontalo. Ini saya ke Ibu Nita ini. Ibu Nita, di Gorontalo sendiri saya ada lihat, karena memang susah juga ini mau mengajak orang-orang berdonasi kan. Iya. Nah, saya lihat ada beberapa kali kayak pemilihan duta KNRP. Nah, itu cukup menarik bagi saya karena hadiahnya adalah SPP. Iya. Oh ini mahasiswa kayaknya yang terpilih. Tapi ada juga yang SMK kesehatan. Bukan? Oh, ada SMA. Ya, mahasiswa dan SMA. Oke. Terus ada pelatihan-pelatihan kehumasan untuk menyebarluaskan informasi soal ini. Nah, itu kapan pelaksanaannya? Apa memang sudah terprogram juga seperti itu? Iya, jadi selain program 3 besar tadi itu, kami ada program-program khususnya untuk pengurus ya. Jadi sebenarnya ada duta itu juga bagian dari merekrut para relawan. Iya. Jadi memang kan terinspirasi kayak bikin kayak ada pemilihan putra-putri kampus, duta begitu ya. Jadi kita bikin, ini memang ketua programnya yang bikin kemarin itu, dan memang alhamdulillah juga yang tersaring yang bibit unggul juga, karena mereka kan yang terbaik ya dari seluruh 100-an kalau nggak salah lebih ya. 100-an akhirnya pendaftar, kemudian tersaring dan memang Allah pilihkan yang terbaik begitu ya. Kita cari bibit unggul dan itu benar-benar mudah-mudahan mereka bisa hadir nanti di studio ini ya. Insya Allah Amin. Mereka bisa tinggal difasilitasi saja dari bisa nasyid bersolawat, bisa macam-macam mereka punya. Jadi kita ingin bahwa kepedulian ini bukan nanti menunggu tua baru peduli begitu, tapi dari anak-anak muda, para milenial ini juga sudah teredukasi untuk bisa peduli kepada Palestina gitu. Sehingga alhamdulillah lewat pemilihan duta ini cuman terkendala pemilihan duta berikutnya kita belum melakukan. Mudah-mudahan tahun ini bisa ini lagi. Jadi dengan mereka terekrut itu dan mereka juga mendapatkan, jadi selama yang terpilih beberapa 20 orang terpilih 20 besarnya itu kan di karantina. Selama karantina itu mereka mendapatkan materi-materi terkait Palestina, edukasi Palestina bagaimana di sana begitu kan. Itu terdapat langsung dari narasumbernya, kita undang dari Jakarta, dari ustadz-ustadz dari sana. Akhirnya mereka juga walaupun muda-muda milenial itu sadar, oh ya Allah kita ini harus bantu Palestina begitu. Mungkin cuma lewat jempol-jempol kita, lewat desain-desain mereka anak muda gitu ya, itu ternyata bisa membantu Palestina gitu. Jadi alhamdulillah itu sangat berdampak ya. Dan juga ketika misalkan kami kesulitan mencari pengurus atau apa, mereka malah dengan mudah gitu sebagian relawan-relawan yang sekarang mereka juga tiap hari ada di kantor ya. Yang di kantor biasa mereka yang menunggui, namanya anak muda kan bisa full time begitu ya, bisa nongkrong sampai ada wifi kan. Ya, jadi mereka yang menunggui di kantor juga, alhamdulillah kami sangat terbantu. Dan itulah rezeki yang tak disangka-sangka datang dari arah-arah terduga. Ini gitu. anak-anak ini orang-orang pesantren? Bukan, mahasiswa biasa. Ada yang biasa. Ya, ada yang Ya, saya berpikirnya juga. orang yang tertarik dengan bidang seperti ini ya orang-orang pesantren ya. Kebanyakan orang-orang pesantren. Kayaknya tidak ya, semuanya mereka kita buka untuk umum kan ya. Jadi memang yang mendaftar umum, tapi kita memang ada syaratnya, misalkan baca Qur'annya juga harus kita seleksi gitu. Saya rasa seluruh masyarakat Gorontalo harus jadi relawan KNRP ini. Amin. Harusnya ya, harusnya. Jadi relawan harus berdonasi juga. Ya 1.000 satu hari kan bisa. Masya Allah. Dikumpulkan. Ya semoga saja. Permasalahan Palestina itu bukan hanya permasalahan umat Islam saja. Makanya sekarang itu kan di Palestina tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya kan salah satu tempat yang disucikan juga oleh umat Kristiani itu sendiri. Makanya sebenarnya untuk sekarang bukan hanya lagi permasalahan umat Islam, tapi sudah permasalahan manusia.
Jadi bukan kemanusiaan, bukan hanya ya. bukan hanya umat Islam yang tertindas di sana. Bukan hanya umat Islam yang artinya merasakan hidup yang sangat susah, tetapi umat Kristiani pun demikian. Jadi memang di sana juga bukan cuma orang Muslim atau orang Islam saja yang terkena dampak. Ada juga agama-agama lain. Iya. Oh, ini ternyata luar biasa juga. Tapi paling banyak adalah orang-orang Umat Islam di sana. Oke, ini ke depan bagaimana KNRP melakukan lagi pendonasian, apalagi terhambat dengan situasi pandemi, Ibu Ketua? Iya, alhamdulillah sih walaupun dengan pandemi ini kami tetap melakukan donasi pengantaran langsung karena memang kami sudah punya mitra-mitra di sana ya, sudah ada NGO di sana di semua kamp pengungsian di sana. Iya, untuk penyaluran. Oke. Sudah punya mitra-mitra, jadi kemarin itu hanya 1-2 orang yang berangkat kemudian menyalurkan. Yang dari sini? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Iya. Jadi dititipkan ke sana. Iya. Oh, tidak Gorontalo belum mengirim lagi. Iya, untuk ini kita tidak bisa banyak-banyak lagi perginya kan? Iya, jadi tidak. Karena masih harus kondisinya urus itu banyak. lagi. Pengirimannya itu biasa per semester atau bagaimana? Per tahun? Per 3 program itu setahun 3-4 kali. Iya. Setahun bisa sampai 4 kali pengiriman. Penyalurannya. Iya. Berapa biasa kisaran yang disalurkan dalam satu program? Bisa disebutkan? Iya, kalau tidak bisa tidak sampai miliaran sih. Iya. Sampai miliaran? Iya. Iya. Cuman memang tidak bisa maksudnya bukan tidak bisa untuk keamanan kami. Iya, betul. Ya, membawa donasi itu memang tidak bisa dipublish. Bahkan kami close dari sosmed dan sebagainya ketika pemberangkatan itu. Tidak bisa bahas status, nanti pasti sana kita ditangkap. Iya, betul. Karena tidak tahu. Iya. Kaget di bandara juga. Iya. Jadi memang kan kalau secara resmi harusnya disalurkan lewat PBB itu ya, UNRWA itu ya. Iya. Tapi kan memang kita ingin sampai langsung begitu ya, sampai benar-benar supaya ada rasa kepuasan amanah sendiri. ini benar-benar bukan hanya kepuasan tapi benar-benar amanah ini sampai, karena kalau yang UNRWA itu kan mereka lebih fokus kepada pembangunan fisik ya. Jadi kayak bangun camp-camp itu walaupun juga pembangunannya juga tidak layak begitu ya, seadanya begitu. Mereka lebih fokus ke situ. Karena ini berapa juta kan yang mau dibantu kan? Ada kurang lebih dari 14 juta 70% dari 10 jutaan yang mengungsi. 6 juta yang tercatat, 3 juta yang tidak tercatat di PBB. Jadi ada yang ada di mana-mana begitu, mengungsi sendiri. Waktu ke Ibu Dita, saya di kamp pengungsian Lebanon. Ya. Itu ada kejadian pemboman atau gimana? Tidak ada. Sebelum pemboman saya ke sana ya, sebelum itu. Karena Lebanon juga kan adalah kawasan ya. Tapi begitu, memang camp-camp yang sudah lama kan, paling lama kan di sana ya, di Lebanon itu, dan memang ya Allah itu sudah tidak layak. Tidak takut Ibu Nita di sana? Saya baru melihat saja di TV, saya bilang ya Allah, mau karena kamari momi. Sudah mau pulang. Malah ini ya, malah berbahagia kalau ke sana itu ya. Maksudnya bisa Allah mati jihad. Itu masuk Bumi Sam kan Ustadz ya? Iya, bisa Allah pilih. Sama seperti yang orang ada bahas. Iya, tapi itu beda lagi, bom bunuh diri. Tapi kalau di sana Ibu Nita sudah siap lahir batin. Jadi memang iya kan, semua itu kan atas izin Allah gitu ya. Kalau Allah tidak izinkan ya kita juga tidak bisa balik lagi, karena kita pergi ke sana pun sudah dikasih tahu, sudah pamit ke suami, ke keluarga, sudah harus siap. Bisa jadi tidak balik, bisa jadi itu kan sudah harus siap. Iya, gitu. Oke. Jadi bismillah, dan menurut saya itu perjalanan ruhiyah yang luar biasa gitu ya, karena bukan karena takut tapi karena ya Allah, kalau ini memang Allah sudah mau panggil itu, kita ingin memberikan misalkan ibadah yang terbaik. Jadi misalnya sepanjang jalan 14 jam di pesawat itu kan kita sambil mengaji, sambil tilawah Quran begitu, jadi zikirnya tidak bisa putus gitu. Jadi memang benar-benar sudah siap gitu ya, dengan kondisi apapun. Kita diantar di gang mana tanpa mengerti bahasa, pokoknya nanti misalkan ibu-ibu diturunkan di sini. Saya waktu itu rombongan 5 orang, 2 ibu 3 bapak ya. Jadi ibu-ibu turun di sini, nanti di gang ini nanti ada yang kerudung hitam menjemput ibu, ikut saja dia gitu. Sudah kita ikut mau pakai bahasa Arab. Kalau yang ini kan kita ada yang bisa translate bahasa Indonesia, okay. Ada penterjemahnya. Tapi memang mereka bahasa Arab, bahasa ini. Ada rasa was-was tidak di sana? Alhamdulillah kalau sudah jangan yakin begitu kita udah teroris kan. Kalau sudah yakin itu kan insya Allah Bismillah saya sudah. Alhamdulillah tidak ada rasa takut, malah rasa bahagia gitu. Ya Allah bisa haru. Kan saya pas itu Idul Adha di sana saya kan, pas Idul Adha. Jadi pas sholat itu kan kita kayak dibawa kemana dulu, ke gang-gang begitu, kemudian tiba-tiba dikumpulkan dengan
para ibu-ibu Palestina kan, Masya Allah di tempat sholat itu mereka ketemu itu bahagia sekali sampai dia cium-cium. Saya itu sampai dicium-cium sama mereka. Ya Allah senang sekali ada saudara Muslim yang datang jauh-jauh begitu ya. Jadi malah tidak ada takutnya, malah bahagia sekali, bahagianya beda begitu. Kalau gang pengungsian itu memang sudah dijaga oleh PBB. Kalau masuk itu kita tetap diperiksa ya dengan senjata-senjata. Maksudnya saya gini, kalau apakah Zionis Israel ini tahu tidak dengan lokasi pengungsian ini? Jangan sampai mereka tahu bom ini. Karena itu resmi ya, tahu. PBB di bawah. Oh, jadi memang PBB. itu aman ya, memang dalam pengawasan tidak bisa diganggu begitu ya. Iya, memang resmi kan dari PBB. Saya kira jangan sampai ditahu terus mereka bilang satu kali saja. Kasih jatuh bom di situ habis selesai. Cuman target mereka itu kan nggak boleh balik lagi kan, ini kan. Tapi mereka masih berwarga negara Palestina kan ini. Targetnya mereka kan tidak boleh balik, tapi mereka tetap berkeinginan kan dari mulai 2 tahun lalu ya Return to March itu ya, mereka kembali pulang setiap hari Jumat itu bikin kayak demo mau pulang begitu. Seperti itu. Untuk melawan ya. Iya. Ada keinginan untuk datang lagi ke sana? Selalu pingin ke Masjidil Aqsa, itu doanya masih. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Saya doakan juga saya siapa tahu bisa jadi Masya Allah ya relawan ataupun pendonasi yang ya Allah. setia untuk rakyat Palestina. Ke Pak Ustadz. Ya, ke Pak Ustadz. Kemana negara Palestina? Pemerintahnya kemana? Kok kenapa bisa masyarakatnya dibombardir oleh Israel, tapi kemana pemerintahnya? Padahal diserang di rumah sendiri ini. Ya. Mungkin nih Pak Ustadz gambaran sedikit saja. Ya memang alhamdulillah saya itu sudah 3 kali masuk ke negara itu. Ya. Sampai ke masjidnya, kemudian melihat kondisi. Jadi katanya tadi yang bom-bom itu banyak di negara itu. Di negara Palestina, seputaran Masjidil Aqsa, kemudian bangunan-bangunan yang ada di sekitar-sekitar Palestina itu sendiri. Memang ada pemerintah yang namanya pemerintah Palestina itu sendiri. Mereka juga berupaya, tapi pemerintahannya ini kan tidak diakui oleh pemerintah Israel itu sendiri. Yang kedua, pemerintahnya ini masih dalam tanda kutip tidak berjalan efektif. Memang ada presiden Palestina yang sekarang itu namanya Mahmud Abbas, ya. Tetapi dia tidak bisa berbuat banyak. Di sekitar Masjidil Aqsa itu sendiri, itu yang jaga bukan polisi Palestina. Polisi Zionis gitu. Makanya yang umur di bawah 40-an tahun itu nggak bisa masuk ke dalam. Yang di atas dari 40 tahun itu, yang sudah tua-tua yang bisa masuk ke dalam. Gitu. Atau mungkin yang siahi itu yang orang-orang yang berkunjung ke sana. Itu jadi yang jaga itu adalah orang Palestina, Pak Alan. Itu jadi satu tantangan bagi kita. Nah, itulah yang saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina itu bagaimana mereka berusaha agar supaya ini tidak dikuasai terus-menerus. Nah, gitu. Pemerintahnya ada, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, gitu. Jadi tetap sedangkan kan gaji pemerintah saja itu dibantu oleh negara-negara lain, negara-negara teluk baik dari Saudi dan sebagainya. Itu gambaran daripada pemerintah yang ada di sana. Jadi itu memang sendiri. tidak bisa berbuat apa-apa. Dikuasai oleh Zionis, dikuasai oleh Israel. Dikuasai oleh Israel. Makanya sampai sekarang itu baru-baru kan sudah mulai mereka mencaplok beberapa kalau mungkin kawasan. Gitu. Sehingga Palestina ini mulai mengecil, gitu, mengecil. Palestina punya laut, punya pelabuhan, itu sudah mulai akan mereka caplok itu. Kalau itu sudah diambil maka sudah tidak ada lagi negara Palestina. Laut Palestina itu sendiri. Tempat mereka untuk sebagian nelayan dan sebagainya menelayan. Itu yang dilakukan oleh Israel itu sendiri dan memang sangat sedih. Makanya saya tadi dalam Ibu Nita, Ibu Siti membicara dari awal, saya sempat meneteskan air mata tersentuh saudara-saudara kita yang ada di Gorontalo untuk bisa dengan ikhlas membantu sedikit demi sedikit. Mungkin tidak seperti yang ditargetkan seperti donasi 100-200, sedikit pun kita bisa berikan, tetapi itu sangat bernilai bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Seperti contoh anak kelas 4 SD itu sendiri. Ini adalah merupakan salah satu cermin, contoh sebenarnya. Itu yang kita bantu itu saudara kita.
saudara kita yang sementara mempertahankan satu tempat yang sangat suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Aqsa itu sendiri. Maka saya meneteskan air mata, dan saya juga karena merasakan 3 kali masuk ke sana Pak Alan, ya, melalui, karena waktu itu saya masih di Mesir tahun-tahun 90-an. Jadi merasakan sekali betapa susah kehidupan mereka di sana, dan mereka sangat membutuhkan membutuhkan dari tahun 40-an ya sudah pengungsian itu. Ya, jadi mereka sangat membutuhkan bantuan dari kita. Maka oleh karena itu sangat diharapkanlah kepada kita umat Islam, terutama masyarakat yang ada di Gorontalo, agar supaya menyisihkan waktunya, apalagi di bulan suci Ramadan ini yang pahalanya berlipat ganda. Ya, mungkin program tadi itu adalah merupakan satu program, tapi kita berharap di sana ada nilai kebaikan yang kita bisa dapatkan. Amin. Pahala kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin janji Allah bahwasanya di sana ada keberkahan. Keberkahan bagi mereka yang kita bantu, dan keberkahan bagi kita juga yang membantu atau melakukan donasi itu sendiri. Mungkin keberkahan itu bukan dari bentuk materi, tetapi mungkin kita sehat, ya, kita dapatkan rumah tangga kita jadi rumah tangga sakinah warahmah, mawaddah warahmah, kurang miskomunikasi dalam rumah tangga, kemudian anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang penurut kepada kita. Itu keberkahan, bukan nanti hanya kita lihat dengan materi itu sendiri. Itu yang kita harapkan insya Allah dari kita yang ada di Indonesia sebagai umat Islam, terutama kita masyarakat Gorontalo, orang Gorontalo. Amin. Itu Pak. Terakhir mungkin siapa saja yang bisa menjawab. Saya pernah membaca bahwa KNRP itu mendesak pemerintah Indonesia mendukung Palestina merdeka. Ya. Sampai saat ini bagaimana perkembangan untuk kemerdekaan Palestina? Karena saya pernah baca KNRP mendorong itu, menuntut janji presiden. Ya. Kira-kira bagaimana? Apa itu ada progresnya dari KNRP? Mungkin Ibu Ketua atau siapa yang bisa menjawab? Nah, jadi begini, kalau kita melihat dari sejarah, itu punya keterkaitan Pak Alan. Indonesia pertama kali yang mengucapkan kemerdekaan, mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah orang Palestina. Oh iya. Ya, it's the first time. Oke. Pertama kali. Sehingga diutuslah beberapa tokoh-tokoh kita untuk datang ke Palestina itu sendiri, ke Mesir. Dari Palestina kemudian ke Mesir, mendesak pemerintah Mesir pada saat itu agar supaya mendesak pemerintah Mesir, ulama-ulama dari Palestina itu mendesak pemerintah Palestina agar supaya mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia sebelum negara-negara lain. Jadi kalau sebenarnya dalam sejarah itu sebenarnya punya keterkaitan yang sangat punya. Kalau kita membahasakan itu hutang. Okay. Indonesia itu punya hutang kepada dukungan. Palestina, hutang dukungan. Maka seyogianya dan sepantasnya lah sebagai pemerintah Indonesia yang sekarang Palestina itu belum merdeka di mata dunia itu sendiri, mendesak negara-negara yang lain melalui di PBB agar supaya bisa membantu kemerdekaan Palestina itu sendiri. Nah, saya juga sangat memberikan apresiasi juga beberapa pertemuan-pertemuan yang sifatnya internasional. Indonesia banyak memperjuangkan, cuman sampai detik terakhir ini juga belum mencapai klimaksnya, yaitu mencapai kemerdekaan. Mungkin ada masih beberapa pertimbangan yang lain untuk sendiri. Mungkin ya agak sulit karena memang melawan Zionis Israel ini sendiri tidak hanya kita sendiri Pak, perlu kita juga dengan beberapa negara-negara harus satu. Kemudian ya kita harus bersabar dan tetap berdoa, tapi kita tidak putus asa. Kita tidak putus asa, tetap kita membantu, kita berusaha meluangkan tenaga dan pikiran kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kan walaupun itu tidak merdeka, tetapi di sana kita punya keyakinan ada satu tempat yang sangat disucikan oleh Allah, yaitu Masjidil Aqsa, dan masyarakat yang baik, ada keberkahan di sana. Itu yang menjadi titik poin di mana kita membantu mereka, dan ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita akan insya Allah kita akan raih. Sebenarnya kalau bagi Allah ini kecil untuk menghancurkan mereka. Tapi memang mungkin Allah melihat bagaimana kepedulian kalian untuk saudara-saudara kalian yang ada di Palestina. Ya, kepedulian itu. Seperti itu saja. Dia melihat siapa yang
masuk enggak Pak Alan dalam daftar donasi itu? Memberi peluang Gitu. Masuk enggak di situ? Insya Allah Supaya masuk. ketika di akhirat kelak nanti, oh ada namanya Pak Setidaknya Alan ada di yang situ. meringankan dosa banyak dosa saya. Oh, berarti ada di KNRP Gorontalo dia ini. Coba donasi biar cuma 10.000 so boleh itu. Ya. Makanya masih kurang 10.000 dosa. ulama-ulama di Arab itu mengatakan sebenarnya seperti yang Pak Alan katakan, mudah sebenarnya. Tetapi inilah ladang kita untuk mencari kebaikan. Oke. Ladang kita untuk mencari pahala. Kalau sudah tidak ada lagi Palestina, mungkin tidak ada lagi tempat kita untuk mencari pahala yang lainnya, yang lebih bagus, lebih besar. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau sudah tidak ada lagi konflik antara orang Palestina dengan Israel, umat Islam dengan Israel itu sendiri, maka itulah merupakan Tanda kiamat. kiamat sudah dekat sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Karena ada yang mau disampaikan Ibu. podcast. Ada tambahan Ibu Ketua? Ya, jadi KNRP itu sebenarnya memberi peluang ya, memberi kemudahan buat masyarakat Gorontalo. Artinya sudah ada kantornya Palestina nih di Gorontalo. Ya. Jadi silakan yang ingin Orang donasi Indonesia yang- berapapun gitu ya. Oke. Ya, jadi perwakilan Palestina ada di Gorontalo itulah di KNRP. Jadi memudahkan daripada kita bingung mau kemana, bagaimana cara membantu itu, kami KNRP siap menyalurkan donasinya. Donasi berbentuk makanan bisa? Kayaknya tidak ya, Iya, karena basi. harus karena semuanya kita harus ini di sana. Betul, harus. Hewan kurban aja nanti kita cari di sana, kemudian dipotong di sana ya, seperti itu. Takutnya kan ada yang malu cuman kasih 10.000. Ya. Oh tidak apa-apa, kan bisa lewat kayak apa, kris begitu-begitu kan kita ada. Lewat ini aja bisa. Pembayaran online. Bisa. Oh, Mulai di dari kantor? Rp1 kan bisa. Di kantor sudah ada. Nanti kita kirimkan barcode-nya. Oh, mantap. Jadi tidak ada yang tinggal scan, Iya. cuman kirim 2.000 satu Kan hari. kalau yang online itu kan Rp1 pun bisa Iya. ya. Iya. Bagus ini kalau Bismillah. gini. Iya. Bismillah. Terima kasih teman-teman KNRP Gorontalo sudah hadir di podcast Garis Depan. Semoga ini bermanfaat dan diberikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Dan semoga saja masyarakat Palestina tetap diberikan kekuatan. Amin. Amin. Saya secara pribadi dan tim Ekakraf Multimedia, Koperasi Eka Prasetya Kabupaten Gorontalo berdoa untuk Palestina bersama. Sukses terus Ibu Ketua, Ibu Nita sama Ibu Siti sebagai koordinator program, sama Pak Ustadz Ya. Pak Rusdianto Ahmad sebagai punggawa juga dari KNRP ini. Beliau ini sangat terkenal di Gorontalo. Relawan. Sama dengan Pak Alan. Siap, Insya insya Allah. Siap. Saya mau dibayat ini kalau begini. Nanti di balik layar saja. Ya. Saya Alan Pakaya. Bye.